Malaikat turun mendekati Imam Ali, ada di kakinya, ada di kepalanya. Turun firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian manusia yang telah menggadaikan, menjual dirinya untuk Allah. Apa komentar Rasulullah mengenai tidurnya Al-Imam Ali malam itu? Imam Rasul pernah bersabda, pahala Ali bin Abi Thalib ketika tidur di malam hijrah itu kalau dibagikan untuk seluruh penghuni mahsyar, lakafathum, cukup bagi mereka. Karena Ali. Kita kembali kepada peristiwa Karbala. Ini ada Abi Abdullah Al-Husain. Maka pasti Karbala akan menjadi agung dan besar, dan akan menggema dan membara di setiap penjuru dunia sampai munculnya Al-Qa'imul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Karena itu kemudian Allah berikan taufik pada kita malam ini, dan mudah-mudahan orang yang mengadakan, menyediakan tempat ini diterima pahalanya oleh Allah, dan kelak akan memperoleh pahala dari Abi Abdullah Al-Husain. Pelajaran-pelajaran ini harus kita ambil dari Asyura, harus kita ambil dari Karbala, karena di situ akan nampak keberanian, pengorbanan, akan nampak cinta yang murni, akan nampak semua arti keindahan di situ. Ini perlunya kita mengkaji peristiwa Karbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, mari kita sejenak meninggalkan tempat ini dan pergi jauh di padang Karbala. Kita akan melihat sesuatu yang amat-amat mengherankan. Di sana kita akan menemukan dua kelompok. Satu kelompok dipimpin langsung oleh pemimpin pemuda ahli surga. Satu kelompok jumlahnya sangat sedikit, panglimanya, pemimpinnya adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Dari kelompok ini nampak semua arti keindahan. Di situ ada keberanian, di situ ada pengorbanan, di situ ada cinta dan kasih sayang, di situ ada izhar, mendahulukan yang lain, di situ semua arti bentuk kebaikan, di situ semua ada. Karena pemimpinnya adalah pemimpin surga. Di kelompok sana, kelompok satunya, jumlahnya begitu banyak, ribuan, senjatanya lebih kuat, lebih banyak. Pemimpinnya adalah manusia durjana. Di sana ada Umar bin Sa'ad, di sana ada Shimil, di sana di atasnya itu pemimpin mereka. Di luar itu ada Ibn Ziyad, di atasnya lagi ada Yazid. Dalam kelompok ini semua perilaku kekejaman, perilaku kekejian, semua ada di situ. Dua-dua ini ada. Kapan terjadinya? Hanya 50 tahun setelah Rasulullah wafat. Hanya 50 tahun. Tidak jauh. Sekarang kita sudah 1400 sekian tahun. Ini terjadi hanya 50 tahun, di mana semua orang keluar, ribuan orang keluar memerangi keluarga Rasulullah. Sebagian mereka masih pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah mencium Imam Husain. Sebagian mereka masih menyaksikan bagaimana Imam Husain menggunakan serban Rasulullah, baju Rasulullah. Bukan cuma itu, Imam Husain mengingatkan, kalian tahukah siapa? Tapi semua itu gak menggugah hati mereka. Semua itu gak menggugah hati mereka. Ketika Imam Husain membuat di belakang kemahnya, ada beliau menyalakan api supaya mereka kelak gak masuk ke kemah. Ada manusia biadab dari mereka yang berkata, hei Husain, kamu keburu memasuk neraka dunia sebelum neraka akhirat. Mereka yang ketika melihat Imam Husain sholat, mereka berkata, hei Husain, sholatmu gak bakal diterima oleh Allah. Peristiwa semacam ini terjadi pada mereka. Keras hati mereka, beringis, kejam. Terhadap hayawan pun gak dilakukan semacam itu. Air gak diberikan, setetes air gak diberikan. Di mana sungai Efrat, begitu Efrat.
anjing, babi, manusia Majusi, Hindu, Yahudi, dan semua boleh minum. Tetapi cucu Rasulullah dilarang. Yang demi Allah, kalau bukan karena datuknya Allah nggak berikan air di dunia ini. Karena dunia dan semua ini Allah ciptakan hanya untuk Datuk Hussein. Terjadi kekejaman demi kekejaman. Beliau membawa anaknya, mintakan air, yang diberi adalah anak panah, dan menggepar anak itu di pangkuan Imam Hussein. Kenapa semua ini terjadi? Lebih dahsyat dan lebih kejam lagi, manusia terkutuk itu ketika duduk di dada Abi Abdullah al-Husain, ketika Imam Hussein berkata, tahukah engkau sedang duduk di mana? Siapakah aku? Yang biadab itu berkata, aku tahu engkau adalah anak Fatimah, engkau adalah anak Ali, engkau adalah cucu Muhammad, dan aku tahu ibumu, ayahmu, datukmu punya syafaat. Tapi aku masih mengharapkan imbalan Ibnu Ziyad daripada syafaat datukmu, ibu dan ayahmu. Kenapa semua ini terjadi? Hanya 50 tahun. Tidak lagi memiliki peri kemanusiaan. Padahal mereka juga, setidaknya mereka mengaku diri mereka masih muslim. Mereka akan percaya adanya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, percaya Muhammad Rasulullah sebagai nabi mereka, percaya ada akhirat, percaya ada surga dan neraka, percaya ada hisab. Mereka begitu, setidaknya begitu pengakuan mereka. Tapi kenapa semua ini terjadi? Dalam salah satu ceramah Syed Ali Khamenei, ketika beliau menyebutkan berkaitan Ashura, beliau menyebutkan semua ini terjadi karena ayat 59 dari surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada 2 hal. Pertama adalah mensia-siakan hubungan dengan Allah. Yang terdepan adalah masalah salat. Salat sebagai simbol. Wa illa adha'us salat di sini mensia-siakan hukum Allah, mensia-siakan, meremehkan hukum Allah, meremehkan dosa-dosa kecil asalnya sampai dia sudah tidak lagi melihat dosa besar seperti gak ada masalah. Adha'us salat, putus hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, wattaba'us syahawat, cuman lari dan mengikuti hawa nafsu dan keinginan nafsunya. Yang satu menginginkan jabatan, yang satu menginginkan harta, yang satu menginginkan nama dan semuanya. Dan subhanallah, semua yang di padang Karbala yang memerangi Abi Abdullah gak mendapat semua itu di dunia dan apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Tapi malam ini yang saya bicarakan bukan dari kelompok itu. Yang ingin kita bicarakan bahkan malam ini orang-orang yang bersama Abi Abdullah. Karena kita ini masih dihadapkan ayyuhal ikhwa wal akhawat. Yazid gak pernah habis panjang hidup. Yang menggoda mereka itu syaitan masih hidup dan masih ada. Hawa nafsu masih ada. Dan pergolakan antara hak dan batil sepanjang kehidupan masih ada. Kita sekarang ini tinggal ingin mengambil pelajaran dari Karbala. Kita ingin melihat diri kita. Kalau dihadapkan dengan hal-hal semacam itu, kiranya kita mau pergi ke kelompok yang mana? Kalau kita sering meremehkan hukum Allah, tidak mustahil kita akan menjadi kelompok yang akan memerangi Imam Hussein. Wa na'udzubillah. Kalau kita cuma mencari dunia dan hawa nafsu, tidak mustahil kalau kita akhirnya memilih orang-orang yang memerangi Abi Abdullah. Wa na'udzubillah. Dan kadang-kadang mereka juga ketika merampas anting-anting, kalung wanita-wanita di kemah, setelah membakar kemah, sebagian mereka menangis juga. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang ingin kita kaji malam ini adalah bagaimana mereka yang bersama Abi Abdullah. Ada rahasia apa di sana sehingga mereka menjadi pemberani, sehingga mereka menjadi orang yang rindu kematian, rindu, sehingga mereka melihat diri mereka tidak ada.
Bahkan ada 3 atau 4 kali mungkin Imam Husain telah mengizinkan mereka untuk pulang, yang akhirnya di malam Asyura. Sebelum itu Imam Husain mengumpulkan mereka. Imam Husain berkata, aku ajak kalian pergi ke Irak karena mereka akan menyambut kami, karena mereka akan mempersiapkan kami. Tetapi sekarang mereka telah mengkhianati kami dan Muslim bin Aqil telah terbunuh. Kami keluarga Muhammad tidak pernah kenal penipuan. Karena itu saya tidak mau kalian tidak dengar masalah ini. Ini telah terjadi. Dan kalian jangan cuma malu kemudian tetap dengan saya. Saya izinkan yang tidak kuat melawan pedang-pedang dan anak panah, saya izinkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Beliau sampaikan 2-3 kali. Akhirnya di malam Asyura, di malam Asyura beliau bersabda, mereka cuma menginginkan aku, biarkan aku sendiri hadapi mereka. Pulanglah kalian. Jadikan malam ini waktu yang paling tepat untuk kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Walaupun di malam itu akhirnya mereka teriak, ya cucu Rasulullah, dengan wajah apa kita menatap datukmu Muhammad, menatap ibumu Fatimah, ayahmu Ali, kalau kami tinggalkan engkau sementara dalam keadaan semacam ini cuma sekali mati, wahai cucu Rasulullah. Demi Allah, kalau aku punya jiwa 1000, aku mau mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, tetap aku jadikan tebusan untukmu, ya cucu Rasulullah. Tapi Imam Husain masih mengizinkan mereka semua pulang. Tapi kenapa kemudian mereka tetap bertahan bersama Imam Husain? Pasti ada rahasia di sana. Rahasia itu yang ingin kita kaji malam ini, agar mudah-mudahan bertawassul dengan Al-Imam Husain, dengan semua tetesan darah suci beliau, agar kita tergolong orang-orang yang mampu melakukan yang terbaik yang beliau minta untuk kita. Imam Husain dalam khutbah beliau pernah menyebutkan begini, antara lain dalam khutbahnya, ala tarawna ilal haqqi la yu'malu bih wal batilu la yutanaha anhu falyarghab al mu'min fi liqa'illah aw li liqa'illahi muhibba. Tidakkah kalian melihat bahwa hak sudah tidak lagi dipraktikkan, bahwa batil sudah tidak lagi dicegah dan dilarang? Dalam menghadapi kondisi semacam ini, hendaklah setiap mukmin mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah, tetapi muhibban, dengan senang hati dan cinta, bukan terpaksa. Ini kita ingin berhenti sejenak dengan kalimat muhibban yang disampaikan oleh Abi Abdillah Al-Husain. Dan ini rahasia dan kunci keberanian para pengikut Abi Abdillah. Muhibban. Karena itu dia suruh pulang. Yang mau pulang silahkan, yang gak kuat silahkan pulang. Jangan pernah ikut perang bersamaku karena terpaksa, jangan. Tapi menyenangi masalah ini karena cinta dan karena ingin berjumpa dengan Al-Mahbub Al-Haqiqi. Karena itu 72 orang yang sisa itu, mereka sudah tidak punya apa-apa. Hatta diri mereka tidak miliki lagi. Mereka berikan semua untuk Abi Abdillah. Karena itu kemudian situasinya berbeda. Semuanya berbeda. Keponakan beliau Al-Qasim yang masih kecil, 14 tahun atau kurang usia beliau, ketika Imam Husain bertanya kepada beliau, apa menurut kamu wahai keponakanku, apa sih rasa kematian itu? Ma ta'mul maut. Matian, artinya mati itu bisa dengan kehidupan ini. Orang sering menakuti kematian. Tetapi dia ketika ditanya oleh pamannya Abi Abdullah, apa rasanya kematian? Apa jawaban Qasim? Ahla minal asal. Pamanku, kematian lebih manis dari madu. Kenapa wanita itu memerintahkan anaknya untuk pergi setelah suaminya tergugur? Ketika dikembalikan oleh Abi Abdillah, wanita itu berkata, jangan ya Aba Abdillah, biar engkau mampu memutihkan wajahku di hadapan ibumu Fatimah.